Hello everyone, di dalam video ini saya mau tunjukkan apa hubungannya antara Watch ye therefore di Markus 13 ayat 35 dengan time no longer di Wahyu 10 ayat 6. Saya mulai di buku Matius 24 ayat 42 dikatakan, Watch therefore, oleh sebab itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu jam kedatangannya, yaitu kedatangan Kristus kedua kalinya di awan-awan nanti. Untuk berjaga-jaga ialah untuk melihat pengendapan dari tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kedatangannya sudah dekat. Kata hour atau jam di Matius 24 ayat 42 adalah kata time atau waktu di Matius 14 ayat 15. Artinya hour atau jam bukan artinya jam berapa dari hitungan 24 jam, tetapi waktu kedatangannya. Kita tidak diberitahukan kapan jamnya, harinya, bulannya, atau tahunnya. Dan oleh sebab itu, kita perlu untuk tahu apa tandanya, waktu tandanya digenapi sebagai tanda bahwa kedatangannya sudah dekat. Di buku The Great Controversy dikatakan, meskipun tidak seorang pun tahu hari dan jam kedatangannya, kita diberi petunjuk dan dituntut untuk mengetahui kapan kedatangannya sudah dekat. Dan kapannya ialah waktu kita melihat tandanya. Kita tahu kedatangan Tuhan Yesus pertama kalinya dinubuatkan di buku Daniel 9, berdasarkan nubuatan waktu. Tapi kedatangannya kedua kali nanti tidak ditentukan nubuatan waktu lagi. Namun dekat waktunya perlu diketahui semua yang menantikan kedatangannya. Kristus akan datang jika karakternya dengan sempurna dipantulkan gerejanya di bumi. Kutipan ini menunjukkan dengan jelas bahwa kedatangannya tidak ditentukan waktu nubuatan yang sudah ditetapkan, tetapi ditentukan oleh karakter gerejanya di bumi. Di buku Early Writings halaman 74 dikatakan, sejak tahun 1844, waktu tidak lagi menjadi penentu kedatangannya, dan waktu tidak akan pernah lagi menjadi penentunya. Yohanes menulis di buku Wahyu 10 ayat 6, dia katakan, time no longer, waktu tidak lagi. Pertanyaannya, waktu apa yang tidak lagi? Waktu yang tidak lagi bukan waktu yang ditentukan matahari setiap hari, atau definite time. Bukan waktu probation yang mana waktu itu berakhir waktu pintu kasihan ditutup. Tetapi waktu nubuatan, jangka waktu yang dinubuatkan yang mana waktu awal dan akhirnya yang sudah ditetapkan. Waktu itu yang berakhir, atau prophetic time. Contoh waktu yang dinubuatkan atau prophetic time adalah 1260 di Wahyu 12 ayat 6, 70 minggu atau 490 tahun di Daniel 9 ayat 24, dan 1290 di Daniel 12 ayat 11. Jadi walaupun kita tahu Tuhan Yesus akan datang berdasarkan apa yang sudah dinubuatkan, tetapi kita tidak tahu jam, hari, bulan, atau tahun kedatangannya. Yang kita perlu tahu ialah bahwa kedatangannya sudah dekat, berdasarkan peristiwa yang sudah dinubuatkan sebagai tanda bahwa kedatangannya sudah dekat, bahkan sudah di depan pintu. Jadi walaupun waktunya tidak seorang pun tahu, tetapi sangat disayangkan karena ada orang-orang yang menafsir tahun kedatangannya, yang mana waktu tafsirannya gagal, mereka menafsir lagi tahun kedatangannya. Dan yang sangat menyedihkan ialah banyak orang percaya tafsirannya walaupun berulang kali gagal. Di Matius 24 ayat 44 dikatakan, oleh sebab itu kamu bersiaplah, karena pada saat yang kamu tidak pikirkan, pada waktu itulah Tuhan Yesus akan datang. Dengan kata lain, pada saat yang kamu tidak tafsirkan, pada saat itulah Tuhan Yesus datang. Satu hal yang sangat pasti yaitu bahwa jam, hari, bulan, atau tahun berapapun yang ditetapkan atau ditafsirkan orang-orang ini sebagai waktu kedatangannya, sudah pasti pada waktu itulah Kristus tidak akan datang. Artinya tafsiran mereka selalu akan salah, karena tafsiran mereka adalah apa yang mereka ketahui, sementara tidak seorang pun mengetahuinya. Yang mereka ketahui selalu akan gagal, karena yang tidak akan gagal adalah mereka yang tidak tahu. Oleh sebab itu, watch ye therefore, berjaga-jagalah. Dengan kata lain, ketahuilah tandanya yang menandakan bahwa kedatangannya sudah dekat. Yang perlu disiapkan adalah karakternya di dalam diri kita masing-masing.
bukan jam, hari, bulan, atau tahun kedatangannya. Karena yang Kristus sekarang sedang tunggu ialah karakter gerejanya, bukan waktu nubuatan yang belum digenapi. Jadi, hubungannya antara watch ye therefore dengan time no longer ialah setelah time no longer, yaitu Oktober 22, 1844, watch ye therefore, karena tidak seorang pun tahu kapan kedatangannya. Sehingga yang kita perlu lakukan sekarang ialah watch and pray. To God be the glory.